Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Fadilah Maulani dengan NPM 252151111073. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul Adzim. Di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam urutan mushaf Al-Quran. Tetapi jika dilihat dari urutan waktu turunnya atau tertib an-nuzul, para ulama sepakat bahwa Al-Kahfi adalah surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Ghasyiyah dan sebelum An-Nahl, atau sekitar urutan ke-69. Ada beberapa riwayat terkait sebab turunnya Al-Kahfi. Yang pertama adalah pertanyaan dari Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kaum Quraisy sangat sulit untuk membantah Nabi SAW. Mereka meminta bantuan orang-orang Yahudi di Madinah. Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad tentang 3 hal. Kalau ia bisa menjawab, maka ia seorang nabi. Kalau tidak, berarti ia hanya mengada-ngada dan bukan seorang nabi. 3 pertanyaan itu apa? 3 pertanyaan ini adalah, yang pertama, tentang sekelompok pemuda yang melarikan diri ke dalam gua atau yang sering disebut dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah tentang seorang raja penguasa yang adil dan kuat dan diberi kemampuan untuk menjelajahi dunia, atau yang sering disebut dengan Zulkarnain. Dan yang ketiga adalah tentang hakikat ruh, yang mana pertanyaan ketiga ini tidak dijawab di surat Al-Kahfi, melainkan di surat Al-Isra ayat 85. Dengan adanya 3 pertanyaan ini, lalu turunlah surat Al-Kahfi untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, dan surat Al-Isra untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, serta oleh Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul. Riwayat yang kedua yaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW menunda jawaban. Ketika orang-orang Quraisy menanyakan ketiga pertanyaan ini, Rasulullah SAW menjawab, besok akan aku jawab. Namun, beliau lupa mengatakan insya Allah. Akibatnya,
Wahyu ini tertunda selama 15 hari. Hal ini membuat orang Quraisy meremehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mencaci maki, mereka mengira Nabi Muhammad adalah pendusta, dan masih banyak lagi. Setelah itu turunlah wahyu, termasuk surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Jadi ringkasannya adalah surat Al-Kahfi turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy, yang mana pertanyaan ini atas saran orang Yahudi yang menanyakan tentang 3 hal tadi untuk menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah menjawab tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain dalam surat ini, serta mengajarkan adab untuk selalu mengatakan insya Allah. Dan ini menjadi pelajaran penting untuk seorang muslim, bahwa seorang muslim hendaknya tidak memastikan sesuatu di masa depan kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Hadis mengenai surat Al-Kahfi. Yang pertama ada keutamaan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang kedua yaitu mengenai perlindungan dari fitnah Dajjal. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafidha asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Dalam riwayat lain disebutkan, man qara'al asyara awakhira min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, maka akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah sebagai cahaya pada hari kiamat. Ada riwayat lain yang menyebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuron yaumal kiamati min makanihi ila Makkah. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka baginya cahaya pada hari kiamat dari tempatnya hingga ke Mekah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hikmah dari membaca surat Al-Kahfi yaitu yang pertama, sebagai cahaya penerang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebagai cahaya penuntun di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, membacanya di hari Jumat akan menjadi cahaya yang menerangi antara 2 Jumat. Yang terakhir adalah menguatkan ketauhidan dan kesabaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.